Halo sobat negarawan muda, di video ini kita akan mengupas Duck Syndrome. Terlihat tenang, padahal sedang berjuang. Bayangkan seekor bebek yang mengapung di atas air. Tenang, anggun, seolah melayang tanpa usaha. Tapi coba lihat di bawah permukaan, kakinya mendayung dengan panik, berjuang melawan arus agar tetap bergerak. Begitu pula dengan manusia. Kita sering melihat seseorang yang tampak sukses, bahagia, dan penuh percaya diri di permukaan. Namun di balik layar, mereka mungkin tengah berjuang melawan tekanan, stres, bahkan depresi. Fenomena ini dikenal sebagai Duck Syndrome. Duck Syndrome adalah istilah psikologis yang pertama kali populer di Universitas Stanford. Fenomena ini menggambarkan kondisi ketika seseorang berusaha terlihat baik-baik saja di luar, padahal mereka sebenarnya mengalami tekanan yang luar biasa di dalam. Sindrom ini banyak ditemukan di kalangan mahasiswa dan pekerja muda, terutama mereka yang merasa harus selalu tampil sempurna. Mereka takut terlihat gagal, takut mengecewakan ekspektasi orang lain, dan akhirnya terjebak dalam lingkaran stres yang tidak terlihat oleh dunia luar. Ada beberapa faktor yang membuat seseorang rentan terhadap Duck Syndrome. Yang pertama, tekanan sosial dan ekspektasi. Di era media sosial, kita terbiasa melihat orang lain tampak sukses tanpa usaha yang terlihat. Teman-teman kita tampak bahagia, berpergian ke luar negeri, mendapatkan pekerjaan impian, atau bahkan menikah lebih dulu. Hal ini menciptakan tekanan besar untuk selalu tampil baik, meskipun kenyataannya kita sendiri sedang berjuang keras. Yang kedua, perfeksionis dan takut gagal. Banyak orang yang memiliki standar tinggi untuk diri mereka sendiri. Mereka ingin selalu mendapat nilai terbaik, karir gemilang, dan kehidupan sosial yang sempurna. Ketakutan akan kegagalan membuat mereka enggan meminta bantuan, sehingga mereka memilih untuk menyembunyikan perjuangan mereka di balik senyuman. Dan yang ketiga, stigma terhadap kesehatan mental. Banyak orang masih menganggap bahwa mengeluh itu atau mengakui kelemahan adalah tanda kelemahan. Akibatnya, mereka memilih untuk berpura-pura baik-baik saja daripada menghadapi risiko dihakimi oleh orang lain. Syndrome tidak hanya sekedar membuat seseorang merasa stres, tapi juga bisa berdampak serius pada kesehatan mental dan fisik. Kecemasan dan depresi. Menyembunyikan stres dalam waktu lama bisa menyebabkan gangguan kecemasan dan depresi yang lebih dalam. Tubuh dan pikiran yang terus dipaksa bekerja tanpa istirahat dapat menyebabkan kelelahan ekstrim dan hilangnya motivasi. Gangguan tidur dan kesehatan. Stres yang terus-menerus bisa mempengaruhi pola tidur, sistem kekebalan tubuh, bahkan meningkatkan risiko penyakit jantung. Jika kamu merasa mengalami Duck Syndrome, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Sadari bahwa kamu tidak sendiri. Banyak orang yang mengalami hal serupa. Mengakui bahwa kamu sedang berjuang bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah pertama untuk mencari solusi. Yang kedua, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Apa yang kamu lihat di media sosial hanyalah potongan terbaik dari kehidupan seseorang. Mereka mungkin juga mengalami kesulitan yang tidak mereka tunjukkan. Fokuslah pada perjalananmu sendiri, bukan pada standar orang lain. Dan yang ketiga, berani untuk terbuka dan minta bantuan. Jika tekanan terasa berat, jangan ragu untuk berbicara dengan teman, keluarga, atau seorang profesional. Tidak ada yang salah dengan meminta bantuan. Justru itu adalah tanda keberanian. Yang keempat, berikan diri sendiri ruang untuk beristirahat. Kamu tidak perlu selalu menjadi yang terbaik setiap saat. Beri dirimu izin untuk beristirahat, menikmati hidup, dan melakukan hal-hal yang kamu sukai tanpa merasa bersalah. Dalam hidup, kita semua seperti bebek di atas air, berusaha tetap tenang di permukaan. Sementara di bawahnya, kita terus berjuang. Tapi ingatlah, kamu tidak perlu mendayung sendirian. Beranilah untuk berbicara. Beranilah untuk meminta bantuan. Dan yang terpenting, beranilah untuk menerima bahwa tidak apa-apa jika tidak selalu sempurna. Karena sejatinya, hidup bukan tentang terlihat baik-baik saja, tetapi tentang bagaimana kita menjalani setiap tantangan dengan lebih sehat dan bahagia.